Podcast lineup runway 25 left. Roger, lineup runway 25 left. Suta Tower, this is Indonesia 008 position localizer runway 25 left. Indonesia 008 continue approach. Traffic position lining up runway 25 left for immediate takeoff. Traffic lining up and continue approach Indonesia 008. Airnav Podcast clear for takeoff. Jumpa lagi dalam Clear for Takeoff, program podcast Airnav Indonesia. Kali ini kita punya tamu yang sangat istimewa. Lebih tepatnya kita menjadi tamu ya, karena kita datang ke kediaman beliau. Tamu kita kali ini orangnya luar biasa. Kalau bicara itu nggak meledak-ledak, tidak emosional. Karena itu kita akan jarang menemukan ucapan beliau, perkataannya di highlight dan jadi kehebohan di media. Tapi kalau soal kerjanya, lain cerita. Beliau luar biasa sekali. Salah satu capaian utama pemerintahan Presiden Jokowi adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di seluruh Indonesia. Nah, tokoh kita kali ini bersama teman main bandnya, Pak Menteri PU, sering disebut media sebagai the dynamic duo, karena mereka lah yang mewujudkan itu. Mereka bisa menangkap dan mengerti isi hati dan pikiran Presiden, dan kemudian menerapkannya di lapangan dengan cepat dan tepat. Siapa lagi kalau bukan Pak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Selamat pagi Pak Menteri. Baik Mas Yohanes. Terima kasih Pak buat kesempatannya kita bisa diterima pagi hari ini di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa. Dan juga ini bentuk perhatian ya. Kita kemarin ngetes teman-teman ya. Kita waktu mengajukan izin wawancara ini, kita nggak ada lewat jalur macam-macam. Kita ikuti birokrasi beliau. Kita mau lihat juga seberapa cepat dan seberapa perhatian Pak Menteri. Jadi nggak ada yang WA, nggak ada yang ini. Semua lewat surat. Dan minggu lalu timnya sudah langsung bilang, Bapak oke, dan tektokannya luar biasa. Terima kasih loh Pak. Sama-sama, mesti begitu. Harus begitu. Jadi pembaruannya sudah dilakukan. Jadi karena memang Pak Budi ini orangnya peduli sama siapa saja, dan ternyata sudah turun juga ke birokrasinya. Dan kita disambut pagi ini luar biasa sekali, perhatiannya top nih Kementerian Perhubungan. Kesibukannya apa Pak di adaptasi kebiasaan baru ini Pak? Ya, kesibukannya banyak sekali, karena selain tugas yang reguler, kita membuat pergerakan di bandara, tentu air traffic control harus kita perhatikan. Ada satu kesibukan yang menerapkan adaptasi baru, protokol kesehatan. Tidak mudah, tapi itu keharusan. Ya, jadi Presiden bahkan kemarin menyatakan bahwa kita utamakan kesehatan. Bagaimana kita melindungi kesehatan? Dengan berbagai cara, upaya kita lakukan upaya agar kesehatan ini menjadi utama. Karena dengan kesehatan ini terjamin, maka kegiatan ekonomi termasuk pergerakan dari aviasi ini akan bergerak. Nah, oleh karenanya berita tentang vaksin yang sudah mulai akan dibuat oleh Bio Farma, berita vaksin tentang akan kerjasama dengan beberapa perusahaan farmasi dunia, ini merupakan suatu berita baik dan menimbulkan confidence. Nah, confident ini memang kita harus jaga dengan baik, nggak boleh berlebihan, artinya kita tetap konservatif, tetapi kita menyosong masa depan dari kegiatan-kegiatan ini dengan satu persiapan yang baik gitu. Jadi kesehatan is number one sekarang ini dengan adaptasi baru, dan saya berkali-kali ke bandara-bandara
mengingatkan dengan sejuk, teman-teman yuk kita kerja. Pasti kalian capek, pasti kalian mendapat tentangan dari masyarakat, tapi inilah yang harus kita lakukan. Pak, ngomong-ngomong soal capek, tadi Bapak sebut bandara. Ini saya punya jadwal kegiatan Pak Menteri seminggu terakhir ya. Beliau ke bandara, terus sebelumnya beliau ke Kalimantan Selatan. Lalu banyak agenda juga video conference. Ini maaf nih Pak, ini orang-orang dulu menduga kan Bapak baru pulih dari COVID. Ini kalau sebelumnya memang Pak Budi Karya ini nggak bisa berhenti kerja, nggak bisa berhenti mikir. Nah ini setelah selesai, kegiatannya masih padat. Jadwal seminggu ke depan juga saya ada, tapi nggak mau saya share. Padat sekali. Ini apa Pak? Ya, saya ada satu sedikit guilty feeling lah ya, bahwa kita kok nggak bisa bekerja secara langsung ya. Ada guilty feeling itu. Okay. Ada perasaan yang menekan. Bagaimana kebiasaan kita mendedikasikan pada bangsa tidak bisa dijalankan secara maksimal. Tapi alhamdulillah dengan melakukan video conference ya, dengan kunjungan-kunjungan singkat itu, saya merasa bahwa efektivitas ini terjaga dengan baik. Jadi nomor satu, kita mampu memetakan permasalahan itu seperti apa. Paling penting itu, memetakan permasalahan. Jadi kalau ada masalah, kita segera menyelesaikan permasalahan itu. Sebaliknya ada potensi, kita dukung. Ya. Nah oleh karenanya, satu inspirasi dari Presiden. Ingat, waktu pas hari kemerdekaan, bahwa memang kita mengalami pandemi. Justru pada saat sekarang ini, momentumnya kita jaga agar kita tetap bisa melakukan suatu kegiatan ekonomi yang baik, tetapi perhatikan kesehatan. Jadi harus memanfaatkan momentum. Jadi teknologi, sumber daya manusia, ini menjadi momentum bagi kita semuanya. Mengerti IT lebih baik dengan kita melakukan Vicon dan sebagainya, ini satu momentum yang harus dilakukan. Jadi saya pikir kegiatan yang kita lakukan harus sama kualitasnya dengan sebelum kejadian COVID itu sendiri. Tidak boleh kurang, Pak ya. Tidak boleh Bapak kurang. juga keliling-keliling. Jadi saya ngeliatin jadwalnya sendiri, capek juga saya bilang, Pak Menteri ini memang nggak ada berhentinya. Pak, tadi Bapak menyebut bahwa kegiatan itu harus terus jalan. Tapi seperti pesan Presiden, kesehatan itu tetap tidak boleh dilanggar. Ini bagaimana Bapak melihat penerapannya di transportasi udara, Pak? Jadi sebenarnya kan sudah kita bahas detail dengan gugus tugas. Bagaimana protokol kesehatan untuk penerbangan. Dari pemesanan tiket, masuk ke bandara, naik pesawat, di pesawat, dan sampai di sana. Jadi protokol kesehatan itu sebenarnya sudah diatur. Jadi tinggal bagaimana kita konsisten melakukan itu. Kan ada 3 pada dasarnya protokol kesehatan itu. 1, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tetapi seperti kemarin saya ke Suta, ada satu teman-teman dari satu penerbangan yang dia itu setiap kali kontak dengan orang, ya. Benar, dia melakukan sudah pakai masker, pakai face shielding itu. Tapi yang namanya sanitizer tuh jauh dari dia. Dan dengan volume dia melakukan kontak, semestinya dia pakai sarung tangan. Sebaliknya ada juga petugas-petugas pakai sarung tangan tapi nggak ada sanitizer. Sama aja dia begitu memberikan tiket, yang terjadi sama juga gitu. Jadi saya pikir hal-hal detail itu dan konsisten harus dilakukan berkaitan dengan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh gugus tugas. Dan itu bukannya gugus tugas melakukan sendiri, kita diajak bicara, universitas diajak bicara, Kementerian Kesehatan diajak bicara. Jadi itu satu kesepakatan SOP yang memang sudah berlaku umum.
Jadi melindungi semua Pak ya, baik Betul. pengguna jasa maupun petugas-petugasnya Pak ya. Nah, tadi Bapak sebut ya prinsip-prinsipnya, termasuk jaga jarak. Ini salah satu kan di sektor transportasi Pak, ada untuk pembatasan kapasitas demi menjaga jarak. Itu kan kalau hitungan-hitungan bisnisnya awal-awal tuh susah Pak ya. Artinya di tempat lain kita lihat di luar negeri banyak maskapai juga akhirnya berhenti. Tapi di sini itu maskapai tetap akhirnya mau jalan. Ini apa yang Bapak lakukan Pak dengan teman-teman itu Pak? Ya memang kita gradual ya. Pertama kali kita belikan 50%. Karena apa? Masyarakat itu masih worry untuk menggunakan pesawat udara. Nah, sudah semakin yakin kita naikkan 70%. Ya. Nah, 70% sebenarnya sudah memadai untuk break even point satu kegiatan penerbangan gitu. Makanya kita pertahankan di situ. Tetapi nanti akan kita lihat lagi sejauh mana evaluasi kita terhadap pengguna transportasi udara, apakah ada dampak? Ya, kalau nanti tidak ada dampak, kita melakukan benchmarking di international aviation, kita mungkin bisa melakukan evaluasi terhadap okupansi atau standar 70% itu. Karena saya pikir kita memang harus melakukan satu evaluasi. Tapi yang penting ada dua hal. Yang pertama adalah memberikan confidence pada masyarakat bahwa mereka jangan takut terbang. Mereka jangan takut terbang. Karena apa? Karena kita sudah menyiapkan protokol kesehatan dengan teliti, ya, dengan satu-satu. Makanya saya datang ke Suta untuk ngomong satu-satu supaya kita tertib. Yang kedua, kalau kita lihat di pesawat, itu ada satu teknologi yang namanya HEPA, di mana sirkulasi udara itu terjadi setiap 3 menit. Sehingga sebenarnya probabilitasnya kalau kita begini dengan di pesawat, itu di pesawat lebih rendah. Betul. Ya. Iya. Nah, ini kita sosialisasi kan. Tidak mudah kita lakukan. Yang kedua, kita masyarakat aviasi juga harus mempromosikan, mendukung tujuan wisata seperti Bali. Ya, betul. Ya, lewat apa? Lewat podcast seperti ini, lewat diskusi, lewat Instagram, lewat media sosial yang lain. Karena tujuan wisata lah menjadi anchor daripada dunia aviasi. Betul. Nah, saya gembira bahwa long weekend 2 kali kemarin bisa meningkatkan jumlah kapasitas. Nah, ini terus konsisten kita lakukan, kita manage, tapi please hati-hati, tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Iya betul Pak. Peningkatannya sudah luar biasa ya. Lalu dan tadi ya saya amazed juga, Bapak kan sudah berkali-kali ke Suta untuk melihat. Bapak menemukan hal-hal kecil tadi termasuk untuk melindungi pegawainya, luar biasa. Nah, ini kan pertumbuhannya gimana Pak? Sejauh ini Pak, sejak kita mulai adaptasi kebiasaan baru, traffic ke depan ini akan bagaimana menurut Bapak? Ya, dulu itu kita sampai ya sedikit frustasi ya, karena menurut CANSO, Civil Air Navigation Service Organization, itu kalau dunia itu turunnya 70%. Kalau di Indonesia turunnya 90%. 90 ya. 90%. Jadi yang tinggal 10%. Ya. Kalau internasional itu naik. Tinggal atau turun 37%, naik 40%. Indonesia belum setinggi itu, ya. Indonesia itu kira-kira masih 45% sampai 50%. Ya. Tapi bayangkan dari 10% menjadi 45%. Iya betul. Kenaikannya Pak ya? Kenaikan luar biasa. Luar biasa, gitu. iya betul. Nah, ini saya perlu apresiasi ya. Air Navigation, Airnav melakukan suatu koordinasi yang baik, cool ya. AP1, AP2 juga mempersiapkan, bandara-bandara dari pemerintah juga mempersiapkan, dan juga operator penerbangan melakukan kegiatan dengan intensif, walaupun operasinya itu berat sekali. Ya, okupansi 10% gimana? Ya, nah kalau sekarang
saya dengar movement di Soekarno-Hatta. Iya. Ya, sekarang ini sudah mendekati 45%. Betul Pak, betul. Ya, bahkan pada saat itu lebih dari itu. Iya. Ya. Terus okupansi daripada orang sudah mendekati 70%. Ya, jadi memang ada suatu kemajuan yang pesat. Nah, kalau ini maju, maka kita mempunyai suatu masa depan yang baik. Apa yang harus dilakukan? Pertama kali tentu kita memanage, jangan kita sampai tersandung dengan kerikil-kerikil kecil yang memang merupakan amanah kepada kita dan kita harus kerjakan. Oke. Sekali lagi protokol kesehatan. Kesehatan is number one. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Bisa tawar Pak ya. Pak Presiden kemarin ngomong sampai tidak bisa ditawar protokol kesehatan. Jadi jangan sekali-sekali meningkatkan speed, kecepatan, peningkatan kapasitas, tetapi melanggar protokol kesehatan. Karena bisa fatal. Ya. Ya. Nah, yang kedua adalah tentu menyiapkan SDM. Saya pikir dalam kesempatan kita sekarang ini, saya sarankan termasuk Airnav, work from office-nya 50% saja. Oke. Nggak perlu 100%. Yang 50% dari rumah. Nah, ini kesempatan bagi kita mendidik kader-kader kita dengan satu materi-materi baru, satu terobosan-terobosan baru, bahkan out the box. Ya, kemarin saya membuat suatu webinar tentang COVID. Itu yang ikut lebih dari 2.000. Ya. Iya betul. Nah, itu berarti teman-teman kita tuh haus akan informasi, akan pelajaran-pelajaran. Saya pikir ADSB dielaborasi lagi, kerjasama dengan pendidikan tinggi, bahas. Siapa tahu teman-teman Airnav punya ide yang luar biasa. Jadi kesiapan SDM itu kita persiapkan bersamaan kita melakukan work from home. Yang berikutnya adalah teknologi itu sendiri gitu. Jadi kalau selama ini kita terhambat dengan katakanlah working hour, ya seperti di penerbangan gitu ya. Betul. Window time-nya sedikit gitu ya. Di Airnav juga gitu, window time cuma 2 jam, 3 jam, nggak bisa memperbaiki teknologi. Lakukan itu. Jadi saya pikir satu waktu yang blessing juga kita punya kesempatan untuk melakukan improvement. Tapi kalau kita diem aja gitu, pada saat nanti ini move on dan terjadi satu kenaikan, kita akan tertinggal lagi. Jadi momen ini digunakan untuk prepare Pak ya. Prepare peningkatan diri, peningkatan kapasitas. Nah, tadi Pak menyinggung soal kemarin weekend naik lagi. Nah, ini prediksi ke depan bagaimana Pak penerbangan kita? Apalagi nanti di akhir tahun ada lagi tuh Pak weekend yang panjang karena kan cuti bersama. Ini prediksinya gimana Pak? Kalau saya penting sekali lagi kesehatan. Berita-berita tentang vaksin ini menjadi penting. Dalam rapat kabinet, Pak Presiden menyampaikan bahwa sekali lagi saya sampaikan masa depannya ada, vaksin itu akan ada dengan waktu yang terukur, dan ini memberikan suatu jaminan bahwa kita itu bisa dibebaskan dari virus ini. Itu penting ya. Nah, tolong juga di-share tentang berita-berita baik ini gitu. Jangan kita ngomong tentang hoax saja, tapi berita baik tentang keberhasilan pemerintah untuk menugaskan Bio Farma untuk membuat vaksin. Berhubungan dengan beberapa internasional farmasi untuk kerjasama membuat vaksin, diinformasikan sehingga timbul confidence. Karena apa? Kalau nanti vaksin sudah ada, apa yang terjadi di Wuhan pertama kali terjadi pandemi, dia sudah bisa berkegiatan tanpa masker. Betul. Bahkan bisa pesta-pesta, bukan itu hedonis ya, tetapi artinya ketergantungan pada masker dan itu tuh sudah tidak ada. Tetapi memang itu ada suatu proses yang harus kita lakukan. Nah, kita sekarang ini satu memberikan optimisme kepada masyarakat, yang kedua kita berusaha. Nah, ke depan
saya memperkirakan pada saat nanti vaksin itu bisa mulai digunakan di sini. Katakan nanti itu pertengahan 2021. Ya. Ya pasti penerbangan sama atau bahkan lebih dari dulu gitu. Bayangkan orang 1 tahun nggak kemana-mana. Betul Pak, betul. Kan jadi pengen Betul. kemana-mana. Langsung ini Pak ya. Langsung pengen langsung kan. pengen, betul. Apalagi anak muda kita pengennya jalan-jalan. Iya. Pengen experience dan sebagainya. Jadi ini bagian yang penting untuk kita sikapi, kita ambil bagian dan juga mempersiapkan diri. Karena tanpa kita komunikasi tentang effort pemerintah, tentang vaksin, tentang protokol kesehatan, ini harus dibuat. Iya. Protokol kesehatan kadang-kadang membuat masyarakat takut. Wah, takut pergi. Takut dunia aviasi gitu. Saya beberapa kali ketemu dengan warga masyarakat. Setelah saya jelaskan, bahkan saya antar ke beberapa titik. Oh, ini enjoy, ini nggak ada masalah apa-apa. Iya, betul Pak, betul. Iya kan? Betul. Nah, ini saya pikir semua kita harus lakukan. Iya. Kepada anak kita, kepada adik kita, teman kita share bahwa dunia penerbangan itu paling safe. Iya, betul. Paling safe ya untuk melakukan itu, karena memang kita masih ada dilakukan rapid, ada jaga jarak dan sebagainya macam. Nah, saya yakin sambil menunggu vaksin, penerbangan ini akan growing. Nanti Desember memang ada satu keinginan lah bahwa wisatawan domestik itu mulai bergerak. Seperti kemarin pada saat weekend kemarin betul. menambah. Mengapa kita ingin turis itu berjalan, ekonomi itu berjalan? Karena tourism, ekonomi adalah sumber pendapatan masyarakat banyak. Iya, betul. Banyak orang yang ini Pak ya. Banyak sekali orang yang bayangkan dari restoran, berarti tukang saji, tukang masak. Iya kan? Hotel, ya. Ada penjaga hotel dan sebagainya. Iya, betul. Kalau hotelnya tumbuh, dia bangun, buruh bangunan dan sebagainya. Betul. Ada tourism, ada mobil, supir bisa punya pekerjaan. Sehingga mereka tidak terkapar karena tidak ada pendapatan. Kita harus memastikan mereka bisa berkegiatan, bisa mendapatkan pendapatan. Itu yang walaupun kita air traffic control, secara keseharian kan kita punya gadget. Betul Pak, betul. Kita ngomong, apa salahnya ngomong, Bali keren loh sekarang. Betul Pak, Bali itu sekarang bersih, coronanya tidak banyak di sana. Betul. Jadi orang berani gitu ya. Jadi itu sisi lain dari kehidupan sehari-hari kita yang juga kita harus isi. Kalau memang mesti sampaikan Pak ya. Saya kemarin misalnya Pak ada teman orang yang orang tuanya sudah kritis di luar kota, tapi dia takut terbang Pak. Lalu WhatsApp saya, begitu saya beritahu, wah dia datang ke penerbangan tuh bawa masker semua, saking takutnya Pak. Tapi setelah mengalami dia telepon, dia bilang ternyata nggak semenakutkan yang dia baca dari sosial media segala macam Pak ya. Apalagi penerapan protokol tadi jalan, dia bilang, oh kalau begini saya nggak takut jalan ini karena semua dipatuhi gitu lah. Jadi itu tugas kita Pak ya untuk juga. Jadi penting juga kita ngajak juga endorser. Ya. Endorser itu bisa tokoh-tokoh penting, dokter, teman-teman dari dunia pendidikan, pasti media massa, betul. YouTuber, ya, dan sebagainya kita ajak semuanya. Lihat di lapangan. Oke kok, kita saya rasa perfect lah teman-teman dari Suta melakukan, Garuda, Batik melakukan, sudah sangat baik. Jadi maka kita harus dukung dan kita informasikan kepada masyarakat, karena kalau masyarakat itu ada satu kelompok yang sudah yakin ini getuk tular, banyak masyarakat. Tapi sekali lagi
please protokol kesehatan harus dijaga. Oke, baik Pak. Sekarang terkait Airnav, Pak. Nah, Bapak kan sebelum jadi Menteri pernah jadi Direktur Utama Angkasa Pura, jadi pernah bermitra juga dengan Airnav, lalu kemudian menjadi pembina Airnav. Bagaimana Bapak melihat perkembangan Airnav selama ini? Kita baru nanti ulang tahun ke-8 Pak, jadi masih muda Pak. Bagaimana Bapak melihatnya Pak? Ya, saya lihat Airnav ini berkembang pesat ya. Jadi perannya dalam dunia penerbangan sangat vital, sangat menentukan ya. Karena kalau satu pengetahuan mengenai air traffic control itu tidak didalami secara baik, yang paling celaka itu adalah accident. Iya. Ya, yang paling celaka gitu. Iya, betul. Yang paling ringan adalah tidak efisien. Ya. Maka diskusi-diskusi tentang air traffic control ini harus ditingkatkan dengan suatu kedalaman tertentu. Ya, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan Airnav secara lokal. Ada teknologi satelit, teknologi penginderaan yang baik. Saya pikir itu patut mendapat apresiasi. Apresiasi karena unbelievable kalau kita beli dari Prancis, alat itu mahal sekali. Iya, betul. Tapi kalau kita buat sendiri itu akan murah dan juga dikerjakan oleh teman-teman kita sendiri. Anak-anak bangsa, betul Pak. Ada ADSB ya, ada UPR segala macam ya. Saya pikir itu hasil kolaborasi antara universitas, Airnav dengan praktisi-praktisi. Betul Pak. Nah, hal-hal seperti ini memang harus ditingkatkan secara teknologi. Secara teknologi ini harus ditingkatkan. Karena bayangkan dulu yang namanya di Papua, kita tuh tinggal ngitung 10 jari. Dalam sebulan pasti ada kecelakaan. Iya, betul. Pasti ada kecelakaan. Iya, iya. Karena apa? Itu penerbangan itu take off landing dengan visual, tanpa teknologi. Betul. Nah, dengan ADSB itu bisa dipantau gitu. Betul. Dengan celah ruang mendarat yang sedikit, dengan celah ruang take off yang sedikit, itu tetap bisa jalan gitu. Dan ya alhamdulillah ya, saya tidak takabur ya, bahwa angka kecelakaan yang terjadi di Papua itu sangat menurun drastis karena Airnav. Jadi saya apresiasi pada saat itu, karena apalagi peralatannya yang tadinya berpuluh miliar, tiba-tiba cuma 1-2 miliar. Betul. Dan kita banyak punya lapangan terbang di sana gitu. Iya, iya betul. Nah, hal-hal yang seperti ini memang harus diselesaikan. Nah, yang bisa memetakan permasalahan semua itu ya teman-teman Airnav, ya. Kesuksesan di Papua membuat ADSB itu bisa dilakukan yang lain. Nah, sekarang kita ini negara dengan paling banyak pulau di seluruh dunia, lebih dari 17.000. Betul. Artinya apa? Artinya pergerakan aviasi menjadi keharusan. Jadi orang harus terbang. Iya, iya. Nggak mungkin orang ke Papua naik kapal lagi sana seminggu, balik lagi seminggu. Itu menjadi suatu, bahkan menjadi kebutuhan primer. Nah, apa yang harus kita lakukan? Banyak sekali diskusi. Ya, tentu satelit, tentu bagaimana membahas bandara secara umum, bagaimana itu efisien. Bandara secara khusus itu dibahas secara khusus. Teman-teman yang di Papua membahas katakanlah satu bandara di Puncak Wijaya, Wamena katakanlah, betul Pak. Dengan banyak masalah-masalah gitu. Apa usulan dari teman-teman untuk melakukan itu? Peran Airnav sudah banyak, tetapi case-case yang terjadi di suatu tempat yang cukup
Bisa terjadi iya. beberapa kali, ini mesti diselesaikan. Iya. Jadi saya pikir saya memberikan masukan juga kepada Airnav, gimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Wamena, katakanlah, atau di tempat bandara-bandara lain yang orang sering overshoot dan sebagainya. Gitu. Ya, betul. Ya. Ya. Kalau saya mengikuti perjalanan karir Bapak ya, itu kan luar biasa. Makanya saya bilang tadi sama teman-teman juga, ini mungkin karena dari muda Pak ya, begitu sampai, ini apa Pak penasehat kepada generasi milenial ini? Emang kreatif-kreatif Pak, tapi agak nakal-nakal juga ya dikit Pak, anak muda Pak. Jadi pesan buat teman-teman Pak. Satu, ya yang paling sederhana, mungkin klise ya, mencintai pekerjaan itu. Mencintai pekerjaan. I love you, my work. Oke. Itu satu key lah gitu ya. Ya kita dulu waktu muda kan I love you, my love. Iya. Gitu ya kan? Ya memang itu satu. Kalau I love you, my work. Iya, iya. Ya, itu selesai semua. Artinya memang kita tuh bisa bekerja dengan hati. Kita tuh bekerja bukan asal-asalan. Kita memang berpikir untuk satu job yang diamanahkan pada kita. Oke. Dan kalau filosofi passion itu ada di kita, itu mengalir, ya, mengalir, dan saya yakin anak muda Airnav akan menjadi pemimpin, bukan saja di Airnav, tapi juga di tempat lain. Saya tahu bahwa teman-teman air traffic control ini biasanya kecerdasannya di atas rata-rata. Biasanya Pak ya. Di atas rata-rata, jujur gitu ya. Nah, tapi bagaimana soft skill yang harus ditingkatkan, di antaranya itu I love my job. Ya. Iya. Sayangi itu, bekerja dengan hati gitu. Iya. Jadi melalui satu hari menjadi jam 6 sore nggak kerasa, 1 bulan nggak terasa segala macam. Tapi dengan target-target, dengan tertentu bahwa saya harus outstanding dengan semua kegiatan, gitu ya. Kalau kita mencintai pekerjaan, katakanlah yang ada di air traffic control, dia perform dengan pengaturan itu, perform, gitu. Dia kan punya waktu, kadang-kadang jeda, setelah 4 jam jeda waktu. Iya, gitu. betul. Atau di rumah gitu. Iya. Pasti teman-teman ATC itu anak pinter-pinter. Kalau ngomong soal AT, number 1 gitu. Iya. Ya, media sosialnya dikembangin dong. Iya. Untuk promosi Airnav, Betul. untuk Iya, betul. navigasi udara, Betul. untuk aviasi segala macam. Iya. Ya kalau kita mau ngomong-ngomong yang ringan-ringan boleh juga, tapi kan kalau kita cinta pekerjaan, kita cari IQ, melakukan apa atas navigasi udara. Betul. IATA ada peraturan apa gitu. Bahkan bukan tidak mungkin justru dari pemuda-pemuda Airnav yang memberikan masukan kepada saya, Pak, ini kita ketinggalan Pak. Iya, betul. Nggak boleh 70% lagi, mesti 80%. Iya, betul. Pak, ngapain pakai alat ini? Mesti pakai alat ini. Iya. Bisa dari Betul. lewat Pak Dirut, ya, lewat Pak Dirjen, bisa diskusi. Betul. Jadi saya pikir keuntungan satu institusi dengan anak muda ini, mereka itu selalu bergejolak, selalu berkompetisi. Ingat ya, kompetisi itu bukan di Indonesia saja, bukan sesama air traffic control saja, betul. tetapi juga dengan yang lain, dan lebih dari itu dengan negara lain. Internasional, betul. Nah itu mesti dikembangkan. Saya pikir satu esensi filosofi keseharian yang sederhana, bekerja dengan hati, saya pikir bisa menjadi satu cara untuk membuat kita lebih bersemangat bekerja. Oke, baik Pak Menteri. Ya. Terima kasih Pak buat waktunya, buat sarannya. Tadi saya pikir bakal rumit-rumit pesannya, ternyata mencintai pekerjaan, dan itu simpel sekali Pak ya. Ya. Tapi itu karena media sosial sekarang orang suka ngeluh Pak. Ya. Orang suka ngeluh kan. Pak bilang mencintai pekerjaan, dan sebenarnya itu bisa menyelesaikan semua Pak ya.
langsung menyelesaikan pekerjaan. Langsung menyelesaikan. Nah, karena kita melekat pada pekerjaan itu, kita berusaha dengan segala keterbatasan kita bisa berusaha untuk melakukan itu. Oke. Baik Pak. Baik. Terima kasih Pak Menteri buat waktunya. Juga Selamat buat ulang tahun Airnav yang ke 8 Pak. 8. Iya, Oh 8 itu angka hoki loh. Iya betul Ya, Pak. Oh, betul, 8 selamat. Airnav selamat ulang tahun yang ke-8 ya. Makin keren, makin kreatif, makin terdepan di dunia aviasi Indonesia. Weh, top. Terima kasih. Ya. Baik Pak Menteri, sekali lagi terima kasih buat waktunya, buat dukungannya. Masih banyak, saya lihat agendanya masih ada lagi habis ini. Sampai malam, saudara-saudara. Jadi, saya punya cerita ya. Dulu waktu saya zaman masih liputan itu, menemani Pak Menteri ini enak-enak gak enak. Enaknya karena kegiatannya banyak, jadi bahan beritanya banyak. Tapi ya capeknya juga itu, kadang-kadang lupa makan, segala macem gitu. Sekarang saya tanya sama teman-teman wartawan yang muda, masih nggak? Ternyata masih gitu ya. Karena emang mencintai pekerjaan tadi. Ya, ya. Jadi terima kasih Pak Menteri sekali lagi. Sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Thank you Pak. Selamat